Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian nonton, kalian boleh subscribe, like, and comment di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Kuhunuz di Universitas Perjuangan, jurusan di sipil. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang perencanaan tebal kekerasan jalan. Latar belakang, pendahuluan, dan pembahasan contoh soal. Pendahuluan kekerasan jalan raya adalah bagian jalan raya yang diperkeras dengan lapis konstruksi tertentu yang dimiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan serta stabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar secara aman. Jenis berdasarkan bahan pengikatnya. 1. Kekerasan Lutherfelde, Haven, aspal sebagian bahan pengikut. 2. Kekerasan kategori Spaven, semen Potalicen sebagian bahan pengikut. 3. Kekerasan komposit, kombinasi antara kekerasan lentur dan presentasi kaku. Fungsi: 1. Lapisan permukaan surface penahan beban roda, stabilitas tinggi untuk beban kedap air sehingga air tidak meresap ke bawahnya. Lapisan aus yang menahan gesekan akibat rem dan menyebarkan beban ke bawahnya. 2. Lapisan pondasi atas basisnya, bagian perpecahan yang menahan daya lintang dari beban roda dan menyebarkan beban ke bawahnya. Lapisan persiapan pondasi bawah dan batalan lapisan permukaan. 3. Lapisan pondasi bawah superficial, bagian yang menyebarkan beban ke tanah dasar. Efisiensi penggunaan material lebih murah. Lapisan atas, lapisan agar bekerja lancar, mencegah partikel halus tanah naik ke atas. Yang keempat, lapisan tanah dasar. Lapisan tanah ini dapat terdiri dari tanah asli, galian, dan timbunan. Pembahasan fungsi kekerasan: menerima dan menyebarkan beban lalu lintas tanpa kerusakan dan untuk kenyamanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil perencanaan: 1. Beban lalu lintas. 2. Sifat tanah dasar. Dan 3. Fungsi jalan. 4. Kondisi lingkungan. 5. Kinerja kekerasan. 6. Umur rencana. 7. Sifat dan banyak material tersedia di lokasi. 8. Bentuk geometrik jalan. 9. Kondisi kekerasan saat ini untuk meningkatkan jalan lama. Kekerasan jalan. Bagian kekerasan jalan umumnya meliputi pelapis pondasi bawah substrate, lapis pondasi basal, dan lapisan beban surface. Ini contoh gambar susunan lapis kekerasan dari D1 lapisan permukaan, D2 lapisan pondasi, dan D3 lapisan pondasi bawah. Ya, lanjut. Ini beban lalu lintas tabel. Definisi lintasan sumbu standar. Kendaraan yang memiliki beberapa konfigurasi sumbu, roda, dan bervariasi dalam tata beban yang diseragamkan dengan menggunakan satuan lintasan sumbu standar SSS atau SAL equivalent load. Sumbu standar adalah rumbu tunggal beroda ganda dengan clear. 1. Beban sumbu. 2. Lebar bidang kontrak band. 3. Jarak antara masing-masing sumbu roda ganda. Tekanan bidang kontrak. Dan ini beban sumbu standar adalah sumbu tunggal roda ganda dengan bebannya 8,16 ton. Nah, ini. Angka equivalent adalah angka yang menunjukkan jumlah lintasan sumbu standar yang menyebabkan kerusakan yang sama untuk satu lintasan sumbu atau kendaraan yang dimaksud. Angka beban lalu lintas equivalent mengacu SS. Perhitungan angka equivalent tiap kelompok kendaraan memut dasar ACC atau Ansub menentukan angka equivalent. Tabel yang berikut dengan WX sumbu dengan beban 1000 X pound, W18 sumbu standar dengan beban 18 pound, WX sumbu WX W
atau WF18 bilangan terbalik dari angka ekvivalent untuk beban dan konfigurasi 1000 ekspon. L18 beban sumbu standar dalam biro pon. LX beban sumbu standar dalam biro. LX kode untuk konfigurasi sumbu yang ditinjau. L2S kode untuk sumbu standar selalu satu sumbu tunggal. Faktor rencana N faktor umur rencana merupakan variabel dalam umur rencana dan faktor pertumbuhan lalu lintas yang dihitung dengan menggunakan rumus di bawah. N faktor umur rencana. N umur rencana tahun. I pertumbuhan lalu lintas 4%. Nilai N berbagi faktor pertumbuhan lalu lintas I dan umur rencana N dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, faktor umur rencana tabel bisa dilihat. CBR segmen jalan. Mutu daya dukung jalan bervariasi dari nilai yang jelek sampai yang tidak baik dengan baik. Oleh karena itu, tidak ekonomis jika perencanaan berdasarkan yang jelek atau tidak memenuhi syarat jika berdasarkan nilai yang terbesar saja. Oleh karena itu, sebaiknya panjang jalan dibagi atas beberapa segmen jalan. Segmen jalan adalah bagian-bagian dari ruas jalan yang memiliki mutu daya dukung, sifat tanah, dan keadaan lingkungan yang relatif sama. Nilai CBR, metode analisis CBR segmen, CBR rata-rata KS, CBR segmen, CBR rata-rata, CBR max, CBR min, atau R. CBR segmen dengan metode grafik merupakan nilai bersingkir ke 90 dari data CBR yang ada dalam satu segmen CBR. Segmen adalah nilai CBR di mana 90% dari data yang ada dalam segmen memiliki nilai CBR lebih dasar dari nilai CBR segmen. Dan contoh soal perencanaan ketebalan kepesan dan tur jalan baru. Suatu ruas jalan arteri 3 lajur 2 arah direncanakan dengan umur rencana 20 tahun pada saat jalan dibuka tahun 2000 LHR adalah sebagai berikut. 1 mobil penumpang, 2 bus berat, dan 3 truk ringan, 4 truk berat, 5 truk trailer, 6 truk. Rencana ketebalan masing-masing lapis perkerasan jika CBR tanah dasar adalah 7%, pertumbuhan lalu lintas 3% per tahun, jalan berada pada kondisi iklan satu kendala. 2. Jenis atau material yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel material lapis perkerasan. Perhitungan angka ekivalen masing-masing kendaraan. Nah, ini contoh jenis kendaraan: berat total, berat sumbu depan ton, berat sumbu belakang ton, head depan, head belakang, head kita bisa dilihat. Perhitungan lintas ekivalen jenis ini MP bus dan itu laba. LED 1 WPA. Nah, jika lampu di sini. Ketebalan masing-masing lapisan perkerasan. Lapisan jenis lapisan ketebalan yaitu lapisan permukaan, lapisan fondasi atas, lapisan fondasi bawah, dan tanah dasar. Contoh perhitungan harga CBR 4,243 untuk segmen pertama. CBR rata-rata segmen pertama, CBR segmen, CBR rata-rata. Ini variabelnya, dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan tidak sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.